Pelaku penganiayaan Purnawirawan Polri di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan lepas tembakan ke arah warga dan polisi saat hendak ditangkap. Insiden kecelakaan di Gunung Rinjani kembali terjadi. Pendaki asal Swiss terjatuh di jalur pendakian menuju Danau Segara Anak. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Menemani istirahat malam Anda, kami akan awali Anyus Malam dengan informasi dari Jawa Timur. Seorang pelaku percobaan pencurian di sebuah gudang babak belur dihajar warga di Mojosari. Bersama saya Gede Satria, inilah Anyus Malam selengkapnya untuk Anda. Inilah rekaman video amatir warga saat sekelompok pengendara sepeda motor terduga pelaku balap liar menyerang warga Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Rabu dini hari. Dengan membawa kayu dan batu, kelompok pengendara motor ini merusak sebuah warung dan menganiaya 5 orang warga sekitar. Peristiwa ini bermula saat sekelompok pengendara sepeda motor ini diduga tengah melakukan aksi balap liar. Warga yang resah lantas membubarkan aksi balap liar tersebut. Tidak terima dibubarkan, mereka kemudian langsung menyerang warga. Warga yang kalah jumlah oleh para pelaku kemudian bersembunyi di dalam warung hingga dianiaya oleh pelaku. Kelompok pesepeda motor ini juga menjarah isi warung dan merusaknya. Kami lerai, terus sambil diusir pelan-pelan. Di situ dari saya usir sampai dari lampu merah ini sampai di halte, aman-aman aja tuh. Pas mau makin diusirin lagi, nyampe di pom bensin Shell nyerang. Nah, disitulah udah membabi buta tuh. Oke. Sampai di sini. Akibat peristiwa ini, 5 orang warga menjadi korban hingga 1 orang warga menderita luka sabetan senjata tajam dan dibawa ke rumah sakit terdekat untuk diberi pertolongan. Dari Jakarta, Rizky Faluvi, iNews melaporkan. Diduga kehilangan konsentrasi saat berkendara, seorang pengemudi sepeda motor melaju kencang dan menabrak sebuah truk. Akibat kejadian tersebut, pengendara sepeda motor mengalami luka berat dan terjepit di kolong truk. Kecelakaan yang melibatkan truk barang dan sepeda motor terjadi di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Desa Dolokpop, Batubara, Sumatera Utara. Kecelakaan berawal saat ketika pemotor melintas dari arah Medan menuju Kisaran, sementara truk barang melintas dari arah berlawanan. Setibanya di lokasi, pengendara motor melaju dengan kecepatan tinggi, diduga mengalami kelelahan sehingga tidak berkonsentrasi mengendarai kendaraannya. Melihat motor oleng ke kanan, sopir truk langsung menghentikan kendaraannya, namun pemotor terus melaju dan menabrak truk bagian depan yang mengakibatkan pemotor bersama motornya terjepit di kolong truk. Ironisnya saat kejadian sopir truk sempat melarikan diri, namun kini sudah menyerahkan diri ke Satlantas Polres Batubara. Beberapa bagian tubuhnya ada yang patah pada kaki paha kanan dan robek pada bibir dan robek pada pelipis kanan. Hingga kini petugas masih melakukan pemeriksaan terhadap kasus tersebut, sementara itu truk, barang, dan motor sudah diamankan di Satlantas Polres Batubara. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli PLK, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi tawuran antar pemuda kembali pecah di kawasan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Para pelaku tak hanya saling serang, namun juga merusak dan menjarah rumah warga. Aksi tawuran antar pemuda kembali terjadi di kawasan Pajak Baru, Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Kedua kelompok pemuda ini, yakni pemuda kawasan Jalan Belanak dengan pemuda kawasan Jalan Bawal, saling serang dengan lemparan batu, senjata tajam hingga panah. Diduga tawuran terjadi akibat dendam lama yang tak kunjung usai. Mirisnya, tawuran antar pemuda ini terjadi saat kawasan tersebut tengah dilanda banjir rob atau air pasang laut yang meluap hingga ke daratan.
Bahkan tawuran terjadi dari malam hari berlanjut ke sore hari. Selain menghancurkan rumah warga, salah satu kelompok pemuda juga melakukan penjarahan di 2 rumah warga hingga pemilik rumah memilih mengungsi. Bukan balap liar ya? Ini aksi tawuran sudah berlangsung bertahun-tahun tanpa ada titik penyelesaiannya. Sementara saya di hari Minggu kemarin ini warung bapak saya dirusak dan dijarah, disuruh bikin laporan. Saya sebagai warga negara mendampingi orang tua saya untuk bikin laporan di kepolisian di Polres Pelabuhan Belawan. Masyarakat yang menjadi korban tawuran memohon kepada petugas keamanan, kepolisian Polres Pelabuhan Belawan, Polda Sumut, dan pemerintah Kota Medan untuk menangkap pelaku tawuran karena laporan sudah berulang kali dibuat oleh warga, namun hingga saat ini belum ada tindakan lanjut yang tegas. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Penangkapan pelaku penganiayaan purnawirawan Polri di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan berjalan dramatis. Selain membekali diri dengan senjata tajam, pelaku bahkan nekat melepas tembakan ke arah warga dan polisi. Pali, 60 tahun, terpaksa dikepung oleh warga dan polisi saat menyandra orang tuanya sendiri usai menikam purnawirawan Polri di Desa Tiromanda, Luwu, Sulawesi Selatan. Proses penangkapan berjalan dramatis. Pasalnya, pelaku membekali diri dengan senjata tajam. Bahkan saat dikepung, pelaku mengancam dengan melepas tembakan ke arah warga dan polisi menggunakan senapan angin kosong. Namun demikian, pelaku akhirnya berhasil tertangkap. Sementara korban yang mendapat luka tikam di kepala dan perut menjalani perawatan medis di rumah sakit. Pelaku sementara memegang parang, tombak, serta memiliki senapan angin, di mana pada saat proses penangkapan sesekali pelaku ini melepaskan tembakan, namun kosong, tembakan senapan anginnya itu kosong. Kemudian dilakukan negosiasi, terus berlanjut. Sebelumnya, kasus bermula saat pelaku sedang mengamuk dan mengejar warga dengan senjata tajam. Korban yang hendak menenangkan justru menjadi sasaran pelaku. Usai menikam korban, pelaku bersembunyi di atas rumah miliknya sambil menyandra orang tuanya. Saat ini, polisi masih terus mendalami kasus tersebut termasuk memastikan kondisi kejiwaan pelaku. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur kawasan Jakarta Utara membuat ruas jalan raya dari arah Yosudarso mengarah Cempaka Putih tergenang banjir. Sejumlah kendaraan terpaksa harus mengurangi kecepatan akibat jalan dari arah Yosudarso mengarah Cempaka Putih tergenang banjir. Air yang mengenangi jalan raya tersebut dengan ketinggian 30 hingga 40 cm mengakibatkan sejumlah kendaraan roda 2 mogok. Banjir ini diduga akibat dari sistem drainase yang berada di pinggir jalan tersumbat dan mengakibatkan jalur air tertutup. Akibat banjir ini, arus lalu lintas dari arah Yosudarso mengarah Cempaka Putih macet panjang. Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan 4 mantan anak buah Nadiem Makarim menjadi tersangka dalam kasus pengadaan laptop dengan anggaran 9,3 triliun rupiah. Salah satu tersangka belum bisa ditahan dan ditetapkan sebagai DPO Kejagung. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, penahanan terhadap Yuristan belum bisa dilakukan karena Yuris berada di luar negeri. Meski demikian, Kejagung sudah memasukkan nama Yuristan, mantan staf sus Nadiem Makarim tersebut dalam daftar pencarian orang atau buronan Kejaksaan Agung. Sebelumnya, usai berbagai penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung, 4 mantan anak buah Nadiem Makarim menjadi tersangka. Sampai saat ini kita sedang memastikan keberadaan yang bersangkutan, posisinya di mana. Nanti kita koordinasi dengan
negara-negara tetangga atau negara yang dianggap terdeteksi ada keberadaan yang bersangkutan, saudara inisial JT itu. Yang jelas kita tidak lagi melakukan pemanggilan, mungkin nantinya penyidik rencana akan menetapkan DPO dan nanti ditindaklanjuti dengan red notice nanti. Sementara itu, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI mendesak Kejaksaan Agung untuk memasukkan nama Juristan ke daftar red notice Interpol. Hal ini karena yang bersangkutan kini menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2022 dan diduga berada di luar negeri. Proses-proses ini sebenarnya gampang kok untuk dilakukan penuntasan, dan segera juga kalau memang ada yang bisa ditetapkan tersangka lebih banyak, ya segera ditetapkan tersangka lebih banyak. Tidak terlepas juga dari dugaan keterlibatan Menteri Nadiem Makarim. Karena versi saya kontennya itu yang sebagaimana dijelaskan Kejaksaan Agung ya layak untuk ditetapkan tersangka, itu versi saya loh ya. Karena dugaan keterlibatannya sudah cukup terang sebenarnya kalau versi saya, dan saya akan mengawalnya semua proses ini ya, meskipun ya saya tetap asas praduga tidak bersalah. Kalau memang Menteri Nadiem tidak terlibat ya segera diumumkan tidak terlibat gitu. Nah tadi malam itu kontennya sudah